Mungkin ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang memaksimalkan penyerapan dan resiko year end rush. Jadi dengan penyerapan yang tadi kita lihat angkanya masih minim ya, 18,6%. Itu menunjukkan front loading yang kurang dan berpotensi year end rush. Artinya berpotensi memicu belanja tergesa di akhir tahun, yang itu jika tidak dimitigasi bisa menurunkan mutu layanan. Itu mungkin poin yang pertama. Sehingga apa strategi Bapak untuk mengakselerasi ya penyerapan ini tanpa menurunkan kualitas? Karena tentu penyerapan ini dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi, tapi tentu kita juga tidak ingin year end rush tadi berakibat dampak yang mungkin negatif ya dalam pengelolaan program ini ke depan. Lalu kedua, dengan anggaran yang cukup signifikan, lalu belanja barang di 97,7% dengan dampak puluhan juta masyarakat, apa strategi BGN untuk meminimalisir resiko KKN ini terjadi? Kita bisa belajar misalkan bagaimana dana desa setelah terjadi di lapangan, akhirnya banyak misalkan kepala desa ya tersangkut dengan KKN. Apa strategi yang akan dilakukan BGN untuk mencegah KKN terjadi di level SPPG? Dan beberapa usulan mungkin konkretisasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, soal local first. Jadi saya mengusulkan bagaimana dengan adanya satu kebijakan local first ya. Jadi misalkan kemitraan ekonomi lokal 80-20, ada kewajiban minimal berapa persen dari nilai kontrak itu untuk UMKM, BUMDes, koperasi lokal, dan itu masuk di dokumen pengadaan sehingga ada syarat PKDN pangan olahan. Itu mungkin yang pertama, soal bagaimana local first ini bisa menjadi satu concern penting. Lalu kedua, terkait dengan evaluasi SPPG. Saya pikir untuk menjaga kualitas, BGN jangan ragu untuk memberikan sanksi untuk SPPG untuk menjaga kualitas. Mulai dari kita bisa belajar star rating misalkan atau real time dashboard, sehingga kepatuhan menu gizi bisa dicek, termasuk dari sertifikasi halal, dan itu bisa ditautkan dengan pencairan bertahap dengan pay for quality. Itu mungkin saya harap bisa menjadi satu concern berikut. Khususnya yang berhubungan dengan anggaran. Seperti yang diarahkan oleh pimpinan sidang, bahwa beberapa poin yang menjadi pertanyaan di sini tentang pengawasan yang diusulkan tadi 700 miliar. Yang dimana sebelumnya juga ada anggaran yang sama 341 miliar dengan kegiatan yang sama di anggarannya Badan POM. Maka sesuai dengan tim kami tadi menjelaskan, yang 341 miliar itu rencananya tetap di Badan POM, tetapi peruntukannya bukan untuk makan bergizi gratis, tapi untuk tujuan tugas pokok dan fungsi Badan POM. Itu yang kami inginkan. Nah sekarang hubungannya dengan apa tanggung jawabnya Badan POM berhubungan dengan 13 item MOU kerjasama kami dengan Gizi. Itu rencananya sesuai dengan kesepakatan tentunya, dan yang ada 700 miliar yang rencananya disiapkan anggarannya ada di Badan Gizi Nasional, tetapi nanti swakelolanya akan diserahkan ke Badan POM sebesar 700 miliar, sehingga dengan demikian peruntukannya itu sudah bisa tepat sasaran. Jadi untuk hal itu saya kira kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, sehingga kami bisa bergerak leluasa. Karena 2,24 triliun itu yang totalnya tadi hampir 80% operasional, tinggal 19% yang untuk non operasional, yang salah satunya termasuk 341 miliar itu nanti difokuskan ke tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dan nanti kita untuk
tanggung jawab yang berhubungan dengan Badan POM untuk mengawal Badan Gizi, dan program makan bergizi gratis kita ambilnya yang dari 700 miliar itu. Saya kira itu yang pertama yang kami ingin tanggapin. Yang kedua, tentang apa yang berhubungan dengan kedeputian penindakan. Memang sebelumnya kami anggarkan untuk deputi penindakan 0. Karena kenapa? Karena kami yang tersisa kemarin itu tinggal 104 miliar dari operasional. Tapi karena sekarang ini tambah 341 miliar, jadi totalnya 400 miliar lebih. Dan dari 400 miliar lebih itu kami sudah fokuskan untuk masukkan, memberikan anggaran kepada kedeputian penindakan dan pengawasan, karena ini saya kira strategi yang sangat penting. Jadi kesimpulannya khusus untuk 222,7 miliar itu kita bisa berbuat apa? Nah, itu pertanyaannya. Tentu kalau mau dijawab ini sangat sedikit Bapak. Untuk 22,7 miliar untuk mengawasi seluruh Indonesia dalam waktu 1 tahun, untuk kedeputian 4 saya kira itu kurang. Tapi faktanya kemampuan anggaran kami yang disetujui cuma itu. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menanggapi terkait penyerapan anggaran. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa penyerapan anggaran di Badan Gizi Nasional itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Jadi kalau sekarang sudah ada 8.018 SPPG, maka dalam 10 hari ke depan kami sudah akan menyerap tambahan 4 triliun. Jadi kalau kami bisa lengkapi di September ini 14.000, maka di Oktober itu akan ada 14 triliun tersendiri yang diserap di bulan itu. Nah, kemudian kami akan kejar di bulan Oktober bisa memenuhi 21.000 SPPG, sehingga di November itu 21 triliun tersendiri akan diserap di bulan November. Jadi penyerapan ini betul-betul berbasis pada jumlah SPPG dan jumlah penerima manfaat. Kami sudah ada hitungan-hitungan sehingga kami sebetulnya dengan asumsi seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tanggal 8, kita akan kekurangan 24 triliun untuk makan bergizi gratisnya saja. Jadi 71 triliun insya Allah akan terserap. Karena kami terus bekerja keras untuk melakukan penyerapan anggaran tersebut melalui peningkatan SPPG. Yang sementara ini kenapa kami tutup dulu pendaftarannya, karena sudah ada 29.000 mitra yang mendaftar dan ada 5.000 yang kurang serius, sehingga kami harus rollback untuk menanyakan kembali apakah yang bersangkutan serius atau tidak, karena yang tidak di rollback itu kemudian diperjualbelikan. Jadi tindakan kami sejauh ini hanya untuk itu, dan kemudian kami sudah kumpulkan seluruh mitra di seluruh Indonesia dalam waktu 10 hari terakhir, dan kami sudah dapatkan perjanjian mana yang serius, mana yang tidak. Terkait dengan pertanyaan bangunan SPPG yang dibangun oleh APBN yang ada 6 triliun, memang sampai sekarang itu masih belum bisa diimplementasikan karena aspek administrasi, dan kemungkinan besar hanya akan terserap 1 triliun. Nah, yang 5 triliunnya kami akan ubah menjadi biaya sewa. Jadi kami akan sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga sudah dengan Pemda-Pemda. Jadi sekarang di setiap Pemda ada Satgas Makan Bergizi khusus untuk pengembangan SPPG di daerah 3T.